Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farsi Dayat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan suatu situasi. Bayangkan ketika teman-teman sedang berada di sebuah kafe, duduk sambil menikmati secangkir teh dan dengan mudahnya terhubung ke jaringan wifi kafe tersebut. Namun, pernahkah terpikir oleh kita, seberapa amankah jaringan wifi tersebut? Apakah data pribadi kita terlindungi? Oke, seiring berkembangnya teknologi wireless, jaringan wifi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari urusan pribadi hingga pekerjaan. Namun, kenyamanan ini juga membawa tantangan baru. Tanpa kita sadari, jaringan wireless memiliki banyak risiko, mulai dari pencurian data hingga akses tidak sah yang dapat membebani jaringan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas langkah-langkah untuk melindungi jaringan wireless, memastikan tidak hanya akses mudah tetapi juga keamanan yang maksimal. Jadi, mari kita selami bersama konsep keamanan wireless yang bisa melindungi kita semua dari berbagai ancaman. Oke, langsung saja kita ke slide 2. Pertama, pengantar keamanan wireless. Apa itu keamanan wireless? Oke. Kita tahu bahwa jaringan wireless memudahkan koneksi tanpa kabel, tetapi ada risiko keamanan yang perlu diperhatikan agar akses tidak sah bisa dicegah. Tanpa pengaturan keamanan yang tepat, jaringan wireless dapat diakses dengan mudah, yang menyebabkan akses point terbebani dan menurunkan performa jaringan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengatur sistem keamanan agar hanya pengguna yang memiliki password yang dapat terhubung. Oke, kita selanjutnya slide kedua. Slide kedua itu standar keamanan WLAN IEEE 802.11. Berdasarkan standar IEEE 802.11, ada 3 elemen utama yang harus dipenuhi untuk keamanan jaringan wireless, yaitu ada confidentiality atau kerahasiaan, authentication atau autentikasi, dan integrity atau integritas. Ketiga elemen ini penting sekali untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah ke jaringan kita. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Oke, confidentiality atau kerahasiaan. Elemen pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality bertujuan untuk menjaga agar data tetap rahasia selama proses komunikasi di jaringan Wi-Fi. Misalnya, jika jaringan digunakan untuk keuangan atau inventory, kita harus memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhak. Dengan menerapkan proteksi yang baik, kita bisa mengurangi risiko akses yang tidak sah. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat, autentikasi. Authentication. Selanjutnya adalah authentication atau autentikasi. Authentication membantu kita memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses saja yang dapat terhubung ke jaringan. Di sini ada 2 mode akses yang bisa kita gunakan, yaitu open system dan shared key. Open system adalah akses bebas tanpa autentikasi, sering kita temui di area publik seperti kampus atau rumah sakit. Sedangkan shared key meminta pengguna memasukkan password sebelum bisa terhubung ke access point. Ini memberikan keamanan tambahan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke slide yang integrity atau integritas. Aspek ketiga adalah integrity atau integritas, yaitu menjaga agar data yang dikirim antara perangkat di jaringan tetap aman, tidak mengalami perubahan atau peretasan. Ini penting sekali agar informasi yang dikirimkan tetap asli dan tidak dimanipulasi selama proses transmisi. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-6.
Metode keamanan WEP. Selanjutnya, kita masuk ke metode keamanan yang dapat digunakan, yaitu WEP atau Wide Equivalent Privacy. WEP bertujuan untuk melindungi data antara klien dan akses point dengan inskripsi 64 bit atau 128 bit. Namun, WEP memiliki kelemahan seperti algoritme RC4 yang mudah diretas dan key yang statis, sehingga mudah ditebak. Karena itu, WEP dianggap kurang aman dan tidak lagi disarankan. Oke, kita lanjut ke slide yang ketujuh. Metode keamanan WPA. Berikutnya adalah WPA atau Wi-Fi Protected Access, yang merupakan pengembangan dari WEP dengan inskripsi yang lebih kuat hingga 256 bit. Ada dua jenis utama WPA. Yang pertama adalah WPA PSK atau Pre-Shared Key, di mana semua pengguna yang menggunakan password yang sama untuk terhubung. Namun, kelemahan metode ini adalah password SSID bisa terlihat di perangkat pengguna. Oke, yang kedua adalah WP Enterprise yang menggunakan server radius untuk autentikasi. Ini sering digunakan di perusahaan atau jaringan besar. Oke, kita lanjut ke slide ke-8. Metode keamanan. Oke, WPA 2. Lalu ada WPA 2 yang merupakan peningkatan dari WPA dan menggunakan inskripsi AES-CCMP yang lebih aman. WPA 2 juga terbagi menjadi dua. WPA 2 PSK yang cocok untuk jaringan skala kecil hingga menengah dengan password yang tetap. Dan WPA 2 Enterprise yang menggunakan server radius serta mendukung pergantian key otomatis untuk meningkatkan keamanan. WPA 2 adalah standar keamanan terkini yang sangat direkomendasikan. Kita lanjut. Sebagai kesimpulan, dalam memilih metode keamanan jaringan wireless, kita perlu mempertimbangkan skala jaringan dan kebutuhan spesifik. WPA 2 dengan inskripsi AES adalah pilihan terbaik untuk menjaga kerahasiaan atau autentikasi dan integritas data di jaringan wireless. Dengan begitu, kita bisa memastikan jaringan tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Demikiannya lah yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya keamanan pada jaringan wireless. Kita telah mempelajari berbagai metode keamanan seperti WEP, WPA, dan WPA 2 yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan, autentikasi, dan integritas data di jaringan kita. Sebagai pengguna teknologi, kita harus sadar bahwa meskipun akses Wi-Fi memudahkan hidup kita, keamanan yang tetap menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi data pribadi dan informasi penting lainnya. Dengan memilih dan mengonfigurasi sistem keamanan yang tepat, kita bisa memastikan jaringan tetap aman dan terhindar dari ancaman. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan dalam menggunakan jaringan wireless. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan, saya siap untuk menjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.